Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wajalli waziran min ahli. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'na bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khulqin azim. Wassalatu wassalamu ala nabi bani Hashim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina salaku ala minhajil qawim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imran alladzi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imran Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, dan kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian ta'lim, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan selalu kita dalam ibadah, dan setiap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidafil baliyati wal munkarati wal bidahil waqi'ati fi darina wa ghairiha bin jami'il bala'il muslimina wa rijal bisalamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i hawaijina wa tafrijri humumina wa gumumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bermuajahah, berkumpul, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Salat maghrib berjamaah kita lanjutkan, duduk bersimpuh di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita datang ke tempat mulia ini, Allah catat akan penggugur seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak terasa malam ini kita sudah masuk malam ke-28, ya. Malam ke-28 di bulan Rajab. Rajab sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita semua. Termasuk taklim kita paling telat berarti tinggal 2 kali pertemuan lagi. Penutupan berarti 10 ya, 10 Februarian, tinggal 2 kali pertemuan lagi. Setelah itu kita libur panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya malam ini itu libur, Pak. Berapa hari itu? 5 hari. Tapi karena kita bokeh, jadi nggak kemana-mana. Udahlah, mending ngaji aja. Akhirnya ke puncak kagak, ke Monas kagak, ke Fathahilah kagak, karena bokeh. Berangkat ke pengajian bisa istiqomah, sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita dikasih bokeh terus. Coba kalau banyak duit, boro-boro. Nah, malam ini kita kembali kaji pan ilmu tauhid, sebagaimana setiap akhir bulan kita kaji bersama pan ilmu tauhid. Tapi mengingatkan kembali, masih ada beberapa hari lagi, beberapa malam lagi di bulan Rajab. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya. In aradtum arrohata waqtal maut minal aqsi wal khuruja ma'al iman wan najata minasy syaiton fahtarimu hadhihi syuhur kullaha. Kata Nabi, kalau kalian ingin mendapatkan rohah. Apa rohah itu? Rohah itu kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan. Waqtal maut, ketika kita nanti meninggal dunia, kalau ingin bahagia, di antara kebahagiaannya minal aksyi, ketika meninggal dunia dia bakal Allah bebaskan dari rasa haus. Bukan hanya rasa haus, wal khuruj ma'al iman, keluar dari alam dunia, berpisah dari dunia ke akhirat bawa iman. Wan najata minasyaiton, yang ketiga selamat dia dari tipu daya syaitan. Fahtarimu hadhihi syuhur kullaha, muliakan bulan ini dengan semulia-mulianya, dengan perbanyak ibadah. Kalau bisa kita jalankan, memuliakan baik dengan puasa, zikir, tadarus, bertaubat, maka 3 ini, 1, ketika menghadapi syakaratil maut, Allah bebaskan daripada haus dahaga. Karena salah satu orang yang bakal meninggal itu gimana tanda-tandanya nih, Pak? Haus, sering haus. Itu kurang lebih seminggu sebelum meninggal sampai syakaratil maut itu haus aja terus. Maka Bapak hati-hati nih kalau sering haus. Kok haus mulu minggu-minggu ini nih? Nah, itu bisa jadi. Tapi orang yang selalu memuliakan baik Rajab maupun Sya'ban terlebih Ramadan, Allah pun bakal memuliakan orang itu. Salah satunya ketika menghadapi syakaratil maut, tak bakal dia merasakan haus, kasyurbil ma'il baridil atshan, seperti orang yang haus dahaga lalu diberikan minuman yang segar. Datang es jeruk, bapak selesai olahraga, haus, ada orang ngasih. Siapa yang ngasih?
jamur, janda di bawah umur. Bapak haus diminum seger. Itulah rasa syakaratil maut bagi orang yang ahli ibadah. Salah satunya selalu memuliakan di bulan Rajab ini, termasuk Sya'ban, termasuk Ramadan. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah di bulan-bulan mulia ini. Dan tak hanya itu, termasuk wal khuruj ma'al iman. Orang itu bakal meninggal pasti bawa iman. Bayangkan coba, kita ngaji tauhid walaupun sebulan sekali, tujuannya apa? Merasa kita ini banyak dosa, merasa ibadah kita kurang, tapi tetap kita berharap bagaimana ketika kita meninggal dunia, walaupun banyak dosa yang kita jalankan, kita wafat dalam keadaan membawa iman. Kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obat, illa mautul kubri, kecuali mati dalam keadaan kafir. Orang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur, nggak ada obatnya. Artinya apa? Walaupun dia sewaktu di dunia rajin ibadah, ke masjid dia nggak pernah telat, berjamaah istiqomah, i'tikaf selalu dijalankan, tadarus tak pernah dia tinggalkan, zikir dia selalu kumandangkan, sodakoh selalu dia keluarkan, akan tetapi kalau meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman, abadiul abadi pinar, dia bakal abadi selamanya di dalam api neraka. Makanya sering kita bahas, rajinkan walaupun hanya dapat seminggu sekali, beres sholat ba'diyah maghrib, jalankan sholat sunnah awabin. Kalau nggak sanggup awabin 20 rakaat, jalankan 6 rakaat. 6 rakaat nggak sanggup, 4 rakaat. Kalau nggak sanggup juga 2 rakaat. Ini yang disebutkan oleh Nabi, dia yang selalu istiqomah jalankan sholat sunnah awabin, namanya sholat lihibzil iman, bakal dijaga oleh Allah imannya, karena dia sholat awabin itu menitipkan imannya kepada Allah. Kalau dititipkan kepada Allah aman, dititipkan kepada orang yang kita cintai nggak aman karena sama-sama makhluk. Tapi kalau kita titipkannya kepada Khaliq, dia yang menghidupkan kita, dia yang mematikan kita, dia yang memberikan rizki kepada kita, maka insya Allah iman itu bakal terus ada di dalam diri kita. Tuh. Tapi kalau nauzubillah ibadah nggak pernah, kemudian ketika dia menghadap Allah ternyata dalam keadaan tak membawa iman, udah nggak selamat. Walaupun anaknya banyak yang soleh mendoakan, nggak nyampe. Bapak berdoa, bapak melaksanakan sodakoh atas nama almarhum, berdoa Allahumma gfirlahu warhamhu untuk almarhum. Kalau ternyata tajzi nafsun an nafsin syai'a, ininya mukmin, yang satu lagi bukan mukmin, tak bakal sampai. Maka jaga, di antara yang wajib kita jaga apa? Keimanan kita. Insya Allah dia yang memuliakan bulan-bulan ini, maka Allah bakal wal khuruj ma'al iman. Ketika dia meninggal dunia, dia bakal membawa keimanannya, dan dia pun bakal wan najah minasyaiton, ay min kaidi syaiton. Dia pun bakal Allah selamatkan dari tipu daya syaiton. Ngeri banget. Syaiton itu dia nggak bakal berhenti. Bagaimana caranya kita semua, cucu-cucu Nabi Adam, umat-umatnya Nabi Muhammad, sebanyak-banyaknya berbarengan dengan syaiton di dalam neraka. Siapa syaiton? Duriyatu iblis. Syaiton itu cucu turunan-turunan iblis, namanya syaiton. Nah, iblis itu dendam, tak senang dia dengan keturunan Nabi Adam. Maka datanglah jenderal-jenderalnya syaiton. Ada Zalitun, ada Zalanbur, ada Ruha, ada Wasin, ada Murrah. Itu nama-nama syaiton. Ada Khunzab, ada Walhan, ada Wasnan. Kalau syaitonnya yang ganggu saat ngaji, siapa? Lagi ngaji diganggu, ada syaitonnya.
Salah satunya wasnan. Awas Pak, Bapak punya anak, nanti pas lahir siapa Pak namanya? Siapa ya? Wasnan aja deh gitu ya. Nama syaiton itu. Nah itu, biar apa? Kepala berat. Berat amat kepala. Akhirnya nunduk terus. Mata ditiupin mulu. Mata kalau ditiupin gimana? Sipit ya. Akhirnya nguap terus. Kalau dalam sholat ada, kita pun tahu khonzab namanya, biar lupa rakaat kita, biar sholat tidak khusyuk. Dalam wudhu ada lagi yang ganggu, walhan namanya, biar was-was. Keran itu dinyalain aja terus, wudhu sendiri habis 17 ember Pak. Itu sendirian coba. Walhan isyraf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak senang dengan yang berlebih-lebihan. Yang di pasar ada. Siapa yang di pasar? Zalitun. Dia zalitun. Siapa zalitun? Punya liwa. Dia punya bendera-bendera yang dipangpang di pasar-pasar. Biar ahli-ahli pasar mereka bersumpah atas nama Allah yaminul gomus dengan sumpah palsu. Berdagang, berbohong, menipu, timbangan dikurangi dan lain sebagainya. Syaitonnya ada. Termasuk malam biar susah bangun, biar nggak mau tahajud, biar malam nggak sholat taubat, ruha. Itu syaiton yang memang mengganggu kepada kita biar supaya kita tersebut lelap, nggak bangun tengah malam. Ada yang memang syaitan itu tugasnya di musik-musik, biar betah kalau dengerin musik itu. Bukan berarti dengerin musik haram Pak. Musik itu kal-kalam, sama seperti ucapan, sama seperti nasihat. Ada syaitan khusus yang dimana tugasnya itu biar kita lupa kepada Allah dari jalur musik itu. Namanya murroh. Diam aja kalau udah dengerin musik, azan aja nggak denger dia. Ada orang itu kayak begitu, senang aja dia, sampai joget-joget. Tapi bukan berarti nggak boleh. Kalau lagunya seperti lagu Opik, tahu lagu Opik? Boleh. Raihan, religi lagu-lagunya. Dengerin lagu Opik, ada judulnya Husnal Khotimah. Ada orang itu kenapa masuk Islam? Saya dengerin lagu Raihan Ustaz. Raihan itu bukan Indonesia, Malaysia kalau nggak salah itu. Saya dengerin lagu Raihan, itu ke hati menusuk. Saya ingin mempelajari Islam. Saya beli mulai buku-buku Islam. Saya pelajari. Setelah mantap, saya baru baca 2 kalimat syahadat. Gara-gara lagu. Tapi ada juga yang lagu itu justru sebenarnya haram kalau didengarkan karena bisa timbul maksiat, timbul pikiran-pikiran negatif. Apa itu? Cinta Satu Malam. Itu. Terus, Cucok Rowo tahu juga Pak. Curiga saya ini. Keong Racun, Mawar Bodas, banyak itu. Dan lain sebagainya. Tapi yang paling dahsyat tipu daya setan apa? Wasin. Nah, itu tuh. Dia nggak ganggu ngaji, bapak mau ngaji-ngaji, bapak mau sholat-sholat gak ganggu dia, bapak mau zikir-zikir gak ganggu dia, bapak mau sodakoh banyakin sodakoh, bapak tiap tahun berangkat haji sebodoh, bapak puasa tiap hari silahkan. Kata Wasin, tugasku adalah ketika nanti kau menghadapi syakaratil maut, aku datang, kata dia, aku datang kan kubuat engkau tergelincir dalam iman. Nah itu. Maka kenapa kita banyak muliakan hari-hari mulia dengan puasa atau dengan taubat, istighfar, zikir? Salah satunya wal khuruj minasyaiton wan najata minasyaiton, biar selamat dari tipu daya syaitan, apalagi ketika menghadapi syakaratil maut. Orang-orang kalau lagi hadapi syakaratil maut Pak, dahsyat godaannya. Lebih-lebih daripada yang sadar seperti sekarang. Kita sadar digoda mungkin masih bisa, tapi ketika syakaratil maut, yang memiliki ilmu saja ahli ibadah bisa kolab dia lagi syakaratil maut.
Maka datang kalau sakaratul mautnya siang-siang, pagi-pagi, sore-sore, Ustadz panggil. Tuh datang ke Ustadz Anu. Kenapa? Bapakmu ngap aja. Kirain mau meninggal, ternyata lapar Pak, belum makan dari pagi. Bininya haram jadah yang kayak begini nih. Kirain mau meninggal itu. Kalau nampak udah lihat seperti sakaratul maut, udah mulai pucat panggil. Ustadz, mending kalau ustadznya ada. Mending dianya deket dengan kiai, deket dengan habaib, rajin di masjid, datang ustadznya, ditalqin, dipegang dadanya, dibisikkan di telinganya. Kalau ustadz bisikannya apa? La ilaha illallah. Udah. Kalau yang nalkinnya nggak paham, dibisikin, apa bisikannya? Minjem duit cepet. Itu yang bahaya. Bukan talqin la ilaha illallah. Bapak nggak bakal paham la ilaha illallah talqin itu seperti apa. Tapi kalau sudah nanti kita menghadap Allah barulah paham. Itu dipegang. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat akhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis sahih, dia bakal masuk ke dalam surga. Maka kalau lihat kita keluarga kita sakit keras, lalu tak lama atau menghadapi sakaratul maut, pegang dadanya, bisikan di telinganya, walaupun dia tidak mengucapkan secara dohir, tidak terdengar, lisannya tapi bergerak, cukup. Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah, jangan terus-terusan. Ada yang orang talqin diterus-terusin aja, capek dia. La ilaha illallah Pak, la ilaha illallah. Terus Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus Pak, la ilaha illallah. Setengah jam, capek bego dari tadi. La ilaha illallah, capek dia. Orang sakit sama orang sehat beda. Cukup sekali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah, tinggalin. Dia udah baca la ilaha illallah terakhir kalimat. Ternyata datang tamu, ngobrol matamu, dipegang-pegang, gimana kabarnya? Kabarku sehat. Robah lagi kalimat terakhirnya, talqin lagi, seperti itu hingga sampai detik yang terakhir. Kalau kalimat yang terakhir keluar itu la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, Allah bakal masukkan dia ke dalam surga. Maka diantara memuliakannya itu dengan apa? Bikasroti siyam, banyakin puasa. Kalau sekarang Rajab udah nggak puasa lagi, Sya'ban nanti masuk puasa. Bahkan dalam satu riwayat, kana yasumu Sya'bana kullaha. Nabi itu puasa Sya'ban seluruhnya. Pernah Nabi puasa Sya'ban 1 bulan. Tidak ada satupun puasa yang pernah Nabi jalankan di luar Ramadan yang 1 bulan kecuali Sya'ban. Kenapa puasa di bulan Rajab itu makruh kalau sebulan? Karena Nabi nggak menjalankannya. Kalaupun mau Bapak puasa di bulan Rajab, nah 27 hari saja. Almarhum Al-Maghfurlah Abu Ya'uci Turtusi, Cilongok, Pasar Kemis, Tangerang, Banten, itu setiap Rajab puasanya 27 hari. Ya. Kalau Sya'ban ada riwayat Nabi pernah puasa Sya'ban 1 bulan pun, maka disebutlah wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Termasuk Sya'ban diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sya'ban tuh. Maka kenapa kalau amalan di bulan Rajab apa? Istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa hari lagi? Malam Rebo, malam Kamis selesai. Jumat, malam Jumat masuk tanggal 1 Sya'ban. Tinggal 2 malam lagi. Saya belum sholat tobat Ustaz, paksain 3 malam lagi sama ini. Mandi kita. Kalau sampai sekarang belum sholat tobat, mandi tobat niat. Nawaitul ghusla masnunatan di tobat. Jalankan sholat tobat. Tuh, banyakin istighfar. Karena apa? Salah satu daripada litathiri dunub, itulah istimewanya bulan Rajab. Karena Rajab itu ada 3 huruf, ro, jim, ba. Ro-nya menjelaskan tentang rahmatullah, jimnya menjelaskan tentang jirmul abdi, terakhir ba-nya menjelaskan birillah. Rahmatullah, rahmat Allah.
Jirmul abdi, dosanya hamba. Rajab tuh. Baknya birillah, kebaikan Allah. Kata Allah apa? Ya abdi, wahai hambaku, ja'altu, aku jadikan jinayat jirmaka wa jinayataka, dosa dan kemaksiatanmu, bainal birri wa rahmati. Ku jadikan itu dosa bainal birri, di antara kebaikan, kebagusan dan rahmat dariku. Kalau kita selalu mengagungkan bulan Rajab. Masuk Sya'ban, puasanya enggak sebanyak Rajab. Minimal Bapak puasa Sya'ban itu kalau mau ngejalanin nih, 3 di awal, 3 di tengah, 3 di akhir. Nah, ini pahalanya luar biasa, Pak. Ada yang tahu pahalanya? Kalau Bapak puasa 9 hari di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, pertama dia yang puasa 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir, kataballahu ta'ala sawaba sab'ina nabiyan, dicatat dia seperti orang yang seperti ibadah 70 para nabi. Masya Allah, Pak. Cukup enggak? Kaman abadallahu ta'ala sab'ina aman, dia bakal dicatat seperti orang yang ibadah 70 tahun. Terakhir, wa in mata bitil kasanah mata syahidan, kalau dia meninggal di tahun itu dicatat oleh Allah seperti orang yang meninggal mati syahid. Itu 9 hari kalau bisa kita jalankan. Kalau nggak sanggup berapa hari? Cuman faidahnya tidak seperti yang tadi, karena khusus umat Nabi itu luar biasa. Apa luar biasanya? Kita itu umat yang umurnya pendek-pendek. Nabi Adam umurnya sampai 960 tahun, pasti ibadahnya pun banyak. Nabi Nuh usianya sampai 1050 tahun. Makin panjang usia, amal ibadahnya makin banyak. Nabi Idris sampai sekarang belum meninggal dunia, diangkat ke langit 354 tahun. Datang Nabi Ibrahim berapa? 187 tahun. Terus paling minimal seperti Nabi Musa 120, Nabi Yusuf 120. Ratusan lah intinya. Ada yang 120 paling minimal itu. Otomatis kalau mereka menjalankan ibadah usia panjang makin banyak. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad lemah-lemah, 40 tahun udah bengek. Maka kata-kata Nabi, ya Allah, jadikan hari-hari untuk umatku itu pahalanya kau lipatkan dengan nabi-nabi terdahulu. Artinya apa? Di kita nanti ada di bulan Ramadan namanya Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar, Bapak cuma sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, pahalanya seperti orang yang menjalankan ibadah 1000 bulan tanpa maksiat torpain. Bayangkan, tanpa maksiat sekejap mata pun. Ibadahnya 1000 bulan, berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Padahal meninggalnya 60 tahun, tapi sudah ada catatan setiap tahun 83 tahun 4 bulan. Bukan hanya itu, di Sya'ban pun ada. Kaman abadallah sab'ina aman. Dia kalau jalankan puasa 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir, maka Allah bakal catat dia seperti orang yang menjalankan ibadah sab'ina aman 70 tahun. Bahkan kalau meninggal di tahun itu mata syahidan, dia meninggal seperti dicatat sebagai orang yang wafat dalam keadaan syahid. Bapak puasa 9 hari di bulan Sya'ban, meninggalnya misalnya Ramadan atau Syawal atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab tahun depan, Allah berikan catatan kepada kita orang yang wafat dalam keadaan mati syahid. Itu Sya'ban. Karena Sya'ban ada berapa huruf tuh? Hah? Ada tuh 10 7. Ada 7? 1 Shin, 2 Ain, 3 Ba, 4. Hah? Ada alifnya, Pak. Sya'ban. Alifnya ada. Alif, kelima Nun, 6
Nggak ada. Shin, ain, ba, alif, nun. Shin apa artinya? Asyarab wasyafa'ah, pertolongan. Ain, al-izzah wal karomah, kemuliaan. Ba, al-birri, kebaikan atau kebagusan Allah. Alif, al-ulfah, ulfah, bukan ulfah kebun sayur. Ulfah itu apa? Kasih sayang. Terakhir nun, apa nun? Ah? An-nur, nur itu, cahaya itu. Maka intinya apa? Semuanya itu Allah kasih dari huruf per huruf. Dari Allah, dari pertolongan Allah bakal tolong kita. Begitupun dari kemuliaan Allah kemuliakan kita. Begitupun Allah bakal berikan kepada kita kebaikan, Allah berikan kepada kita kasih sayang, termasuk cahaya di dalam kolbu kita. Maka Sya'ban litathhiril qalbi. Sya'ban itu bukan lagi badan, kulbi, hati. Maka jaga di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan kolbu kita dari rodair qulub, penyakit hati. Tundukan takabur, sombong, sum'ah, pamer, ria, ujub, iri dengki, hasud, termasuk dendam, bersihkan oleh kita, biar kita ketika memasuki bulan suci Ramadan litathhiri ruh. Udah Ramadan itu fokus. Itu yang bagus. Emang yang bagus Ramadan itu, Pak, yang bagus sudah nggak ada aktivitas lagi. Bapak yang kerja libur Ramadan sanggup nggak? Tuh kan diem Bapak. Wah Ustaz, kalau libur gimana saya? Kata Imam Ghazali, ini babnya bukan bab fikih saya ngomong. Kalau ngomongin bab fikih beda lagi, kan bukan kajian fikih. Kalau bab fikih bebas, tapi kalau kajian tauhid, kajian tasawuf berbeda. Kata Imam Ghazali, rakus amat dia Ramadan masih kerja juga. Kemana 11 bulan? Oh. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabi' Awal, Rabi' Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Kemana ini tuh? Itu yang 11 bulan sudah kita kejar dunia. Ramadan istirahat. Banyakin di masjid, itikaf, bolak-balik masjid ngecas HP. Bukan, itikaf. Nggak ada pahala sunnah, semuanya berubah Allah jadikan pahala wajib hanya di bulan Ramadan. Nah, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa jangan kita bekerja di Ramadan, libur. Gimana biaya Ramadan? Itu yang 11 bulan masa nggak punya tabungan? Tabungannya habis Ustad, dibeliin mobil, jual mobil. Ramadan, itu biayanya jual mobil. Nanti Syawal beli lagi mobil, insya Allah. Jangan amin dulu, ini lagi contoh. Mobilnya orang nggak ada, Ustaz itu. Makanya udah amin aja. Kalau mobil nggak ada motor, jual motor. Motor nggak ada, apa yang ada? TV mungkin jual. Kalau nggak ada semuanya, yang ada cuma bini, jual bini. Insya Allah Pak, bini dijual mampus Bapak. Nah, ini maka diantara daripada cabang iman, wajibnya adil amanah, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amanah itu banyak. Apa banyak? Yang kita tahu, nomor 1 amanah itu tauhid, ketauhidan, iman intinya. Karena kalau orang tadi dikatakan dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa iman, nggak ada obatnya. Kullu da'in dawa illa mautul kufri, setiap penyakit ada obat kecuali mati dalam keadaan kufur. Nah, maka wajib kita punya rasa takut. Apa yang harus kita takutkan? Ayyakhudahu minhul iman. Allah ketika kita menghadapi syakaratil maut, iman kita diambil oleh Allah. Nauzubillah. Kalau ternyata iman kita diambil oleh Allah ketika menghadapi syakaratil maut, maka dia bakal menjadi waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka. Kenapa? Bahan bakar api neraka itu anas, manusia, wal hijarah, dan juga batu-batu. Kita pun harus memiliki rasa takut. Dari arah apa? Setiap hari kita ada yang mencatat amal kita. Di kanan siapa namanya? Raqib. Di kiri
Atid. Bahkan dalam satu pendapat ada 10 itu malaikat yang mencatat. Roki, bapak berniat baik, catat sama dia. Bapak hari ini lagi duduk hadir di pengajian, catat. Ngaji, catat. Sholat, catat. Dicatat sama dia. Atid, dia nyatet amal-amal buruk kita. Nah, maka jangan ngerasa aman kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, tidak bakal keluar daripada catatan dua intelijen Allah, itulah malaikat raqib dan malaikat atid. Maka nanti di hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dikunci mulut mata kita. Yang ngomong apa? Yang ngomong adalah catatan amal kita yang sudah direkam dari mata. Mata punya al-pupam 1000 mulut, hidung punya al-pupam 1000 mulut, termasuk mulut kita ada 1000 mulut, termasuk telinga 1000 mulut, termasuk tangan. Nanti tangan ini keluar mulut, dia ngomong di hadapan Allah apa yang dijalankan tangan, apa yang dijalankan oleh kaki. Tuh. Ada anggota yang tidak punya mulut, kolbu. Kolbu itu tidak memiliki mulut. Kenapa kolbu tidak memiliki mulut? Li'annahu maudi'ul ma'rifah. Karena hati tempat kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah marifat, udah kenal namanya. Kalau udah ngomongin kenal, rasanya nanti punya rasa, dia merasa didengar dalam doa, merasa dekat, muqarrabin, musyahadah, merasa tersaksi, sehingga tak bakal dia menjalankan dosa-dosa. Apalagi kalau sudah sampai memiliki derajat ihsan. Apa ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika ibadah, ibadahnya itu sudah merasa disaksi oleh Allah. Ya kalau bisa seolah-olah melihat Allah, bisa enggak? Allahu Akbar di depan seolah-olah kita melihat Allah. Sholatnya pun gak bakal sembarangan. Kenapa orang hari ini sholatnya sembarangan? Pengennya cepat-cepat. Kemudian kadang pakai celana, celananya sobek. Kadang ketika sujud celengannya kelihatan. Ada kan yang begitu? Kalau ada jamaah Imron ketika sujud celengannya kelihatan, bapak balik ke rumah ambil ATM gesek, Pak. Mudah-mudahan keluar. Padahal kita aja mau bertemu sama pejabat, mungkin sama lurah, mungkin sama camat, nggak mungkin asal-asalan pakaian kita. Kemana? Jabat tuh, DPR misalnya, atau lurah tuh, atau camat, atau wali kota. Minimal-minimal pakaiannya rapi, apalagi dengan kholi, dengan Allah. Maka di antara ibadah yang dilaksanakan oleh salafun saleh, salah satunya apa? Ketika Imam Sakop itu ketika melaksanakan ibadah, kata istrinya, aku kalau melihat suamiku menjalankan ibadah padahal sholat sunnah di rumah, dia memakai pakaian yang terbaik. Bahkan kalau ngaji hadis Imam Malik, pakaiannya itu pakaian yang terbaik. Abu Hasan Asyadili itu mengajar sorbannya limited edition. Paham gak? Padahal yang dibahas tasawuf, tapi sorbannya hanya dibuat beberapa paling di dunia. Sampai-sampai santrinya ngomong, Syekh, kau bilang kepada kami jangan kejar dunia, jangan cinta dunia, tapi aku tahu ternyata sorbanmu itu bermerek anu yang dibuat hanya beberapa di dunia ini. Mahal itu harganya. Apakah pantas orang ngomongin jangan cinta dunia, dia dengan pakaian kebesarannya? Apa kata Abu Hasan Asyadili yang masyhur dalam thariqahnya Syadiliyah? Kata Abu Hasan Asyadili, siapa yang cinta dengan dunia? Aku atau dirimu? Aku yang punya sorban ini, tapi tak ada sorban itu di hatiku. Kamu yang tak punya sorban, tapi sorbanku ini ada di hatimu. Siapa yang cinta dunia? Diam dia. Intinya apa? Bukan tak boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai dunia melupakan kita dalam urusan akhirat. Apalagi sampai dunia itu disimpan di dalam kolbu, di dalam hati kita. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau dunia sudah disimpan di dalam hati kita, Allah akan jauh dari hati kita. Tapi kalau Allah disimpan di dalam hati kita, dunia yang ada di dalam genggaman kita, gak bakal kita sibuk dengan urusan dunia tersebut.
Nah, ini makna tauhid. Nah, termasuk amanah itu selain daripada tauhid apa? Sholat. Makanya orang yang bakal selamat dari siksa kubur nomor satu muhafazatu sholat. Misalnya orang meninggal dunia, dia bisa selamat jalankan 4, tinggalkan 4. Apa yang dijalankan 4 sehingga dia dikubur bakal seperti istana kuburannya, bercahaya. Nomor yang pertama muhafazatu sholat, jaga sholat dengan baik. Yang kedua perbanyak sedekah. Yang ketiga qiraatul Quran, rajinkan baca Al-Quran. Yang keempat kasratu tasbih, kasratu zikri, banyakin tasbih, zikir, tahlil, tahmid, takbir dan lain sebagainya. 4 ini dijalankan, tuwasi'uhu, itu bakal meluaskan kuburan kita bagaikan istana. Dia memudahkan daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Tapi nggak cukup, Bapak udah jalankan 4 sholat, Bapak udah rajin baca Quran, Bapak udah rajin zikir, terakhir Bapak udah rajin sedekah, Bapak harus bisa menjauhi 4. Kalau yang 4 ini nggak bisa dijauhi, walaupun dia ahli sholat tetap disiksa, walaupun dia ahli zikir tetap disiksa. Apa yang 4? Al-kizbu, bohong, al-khianah, khianat, an-namimah, ngadu domba. Terakhir al-baulu qa'iman, kencing dalam keadaan berdiri. Dia rajin sholatnya tapi masih berbohong, khianat, adu domba, termasuk kencingnya suka berdiri, apalagi nggak cebok, dijilatin aja doang kayak kucing, nauzubillah, tetap disiksa. Maka yang 4 pelihara, yang 4 jauhi. Mana yang pelihara? Sholat kita. Mana lagi? Sedekah kita. Mana lagi? Tadarus kita. Mana lagi? Perbanyak zikir. Kemudian 4 jauhi, bohong, khianat, termasuk ngadu domba, wal baulu qa'iman, dan kencing dalam keadaan berdiri. Mana lagi amanah? A'dha, tangan. Ini amanah. Bapak punya tangan, gunakan dengan baik. Punya kaki sempurna, lihat saya video siapa itu, orang sholat kakinya 1, ya Allah. Berapa banyak orang hari ini kakinya bisa dia berlari, berjalan lancar, tapi berangkat ke masjid berat dia. Ini masih bisa dia berangkat ke masjid, mumpung kaki sehat. Jangan nunggu kita istiqomah di masjid itu udah dalam keadaan kakinya kaku, udah susah jalan, jangan. Karena apa? Anggota semua yang ada dalam diri kita itu semuanya merupakan amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Kata Nabi, wal ainaini amanatani, kedua matamu adalah amanah. Wal udunaini amanatani, kedua telingamu amanah. Wal anfu amanatun, hidungmu amanah, mulutmu amanah, tanganmu amanah, kakimu amanah. La imana liman la amanatalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menjalankan amanah. Mata amanah, jaga dari memandang yang memandang itu dibenci oleh Allah. Maka kalau guru-guru kita itu melihat cewek saja Pak, langsung dia tunduk, Assalamualaikum, nunduk, Waalaikumsalam, tapi tetap dijawab, tunduk aja. Kalau wajah-wajah Bapak kan kagak. Pak mau nanya, Pak, gimana Mbak, kemana? Mau saya antar Mbak? Belum juga ngomong dia. Betah dia. Mereka bukan berarti menghinakan, bukan, tapi mereka tak memandang secara zahirnya. Banyak kayak begitu, sambil ngobrol-ngobrol, sambil menjawab pertanyaan mereka biasa, cuman mereka jatuhkan pandangannya. Karena memang diantara yang bisa menghancurkan hafalan Qur'annya, hadisnya, salah satunya apa? Pandangan. Bapak sekarang hafal nih, misalnya hafal berapa? Taruhlah Bapak itu hafal 30 juz misalnya, apa 40 juz. Bapak hafal misalnya 30 juz. Bapak berangkat ke Lokasari 3 kali bolak-balik, itu hilang 20 juz, Pak. Ya ilaha illallah. Nah, maka jaga mata, telinga jaga. Ada namanya Imam Hatim As-Som, Hatim Al-As-Som, tuli. Enggak tuli dia sebenarnya.
Itu Imam Hatil Al-Asom lewat satu tempat, ada orang sedang gibah, sedang ngomongin tetangga, dia lewat, nggak sengaja terdengar puasa 3 hari, nggak sengaja terdengar puasa 3 hari. Ada orang lagi ngomongin, dia lewat, ya Allah, terdengar seseorang ngomongin orang lain, akhirnya besoknya puasa 3 hari. Itu nggak sengaja terdengar. Kalau kita, wih, ada orang lagi ngomongin, nggak ada angin, nggak ada kabel, langsung datang. Emang iya haram jadah, Pak? Pokoknya aku tahu kartu as dia. Aku dari dia mulai sekolah, aku tahu keburukan dia, Pak. Pokoknya Bapak kalau benci sama dia, sama kita, Pak. Berarti satu frekuensi katanya. Innalillahi wa inna rajiun. Padahal telinga amanah, mulut amanah, amanah. Mulut kalau udah nyakitin, wah, Pak, luar biasa. Kalau Bapak digigit anjing, dijilat anjing, gampang. Ambil air 7 kali, salah satunya pakai tanah bersih. Tapi kalau orang sudah tersakiti gara-gara lisan, gimana cara nyuciinnya? Susah. Mau dimasukin tanah, ibarat kertas yang sudah remas-remas, balikin kembali, susah. Walaupun memintakan maaf, lisan. Paling banyak orang yang masuk ke dalam neraka ketika sahabat nanya, su'ilan nas, ya Rasul, siapakah orang dari umatmu yang paling banyak masuk neraka? Salah satunya sebabnya apa? Al-fam wal farju, mulutnya dan kemaluannya. Hati-hati. Termasuk perut, jaga yang masuk ke perut. Jangan sampai masuk perkara yang diharamkan. Sebenarnya ibadah itu gampang, kata Imam Ghazali. Ibadah nggak perlu Bapak jadwal. Pokoknya jam sekian duha, jam sekian tahajud. Yang penting satu, ibadah itu kalau ingin mulus, jaga yang masuk ke mulut. Kalau yang masuk ke mulut kita itu perkara haram, begitupun minuman haram, dia bakal jadi daging di tubuh kita. Kalau dia sudah jadi daging, inilah yang menyebabkan kenapa kita sulit bangun malam, kenapa mau ke majelis ilmu berat, kenapa mau sholat berjamaah berat. Ternyata sudah numpuk perkara haram yang ada di dalam tubuh kita. Orang yang perutnya sudah diisi dengan haram, mau tidak bakal mampu dan tunduk atas izin Allah, karena Allah tidak meridhoi kepada mereka. Kalaupun mereka menjalankan ibadah, buntu daripada kehusuan ibadahnya tersebut. Itu. Tapi kalau yang kita makan halal, terjaga, yang kita minum terjaga, jasad yang terisi dari makanan halal, jasad yang terisi dari minuman halal, mau tak mau jasad itu pasti patuh dan tunduk akan ibadah. Nah, sekarang kembali ke kita. Kita ini ibadah mudah kagak? Jangan tanyakan sama rumput yang bergoyang, tapi tepuk pundak kita. Oh, alhamdulillah Ustaz. Kadang gampang, kadang juga susah. Oh, berarti kalau ada yang susah, mungkin ada yang haram yang masuk dalam tubuh kita. Cara hilanginnya gimana? Saum, puasa. Kalau nggak ada Ramadan, itu manusia kalbahaim, pasti bakal seperti hewan. Makanya untung ada Ramadan. Ramadan itu membersihkan yang haram yang ada di dalam tubuh kita, namanya ihtaraqat, membakar. Maka orang yang puasa pasti lemes, Pak. Lemes saja. Puasa tuh. Bapak lemes puasa ya? Alhamdulillah, Pak. Maka kalau nanti bulan Ramadan, jamaah Imron walaupun rajin ke masjid, tapi jalannya tegap, nggak lemes-lemes banget, ini patut dicurigai, Pak. Bisa jadi dia setiap wudu dia minum air itu, airnya seger mulu dia. Orang Ramadan itu lemes dia, lemes. Biasa ngopi, nggak ngopi, lemes dia. Biasa makan uduk, teh manis, aduh lemes amat. Biarin dia membakar dosa yang ada di dalam tubuh kita. Yaitu diantara adil amanah. Nah, itu berarti tauhid ini bakal kita lanjut. Nanti mudah-mudahan sehat walafiat kita semua di Syawal atau Dzulqa'dah insyaallah, karena pertemuan kita tinggal 2 kali lagi. Nanti yang 2 kali itu kita bahas sampai selesai tentang Kitabus Syiyam, melanjutkan di pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan ibadah. Setiap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, untuk minna wal muslimin li aidil lamma wa bina al-masaibi amma wa alaihim ya Rabbana minka salamun daima summa salatu ala allazi khasastahu bimukallam, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Astagfirullahaladzim ya jalalakum, Allahumma salli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa tabarakatu bi sadatina rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yughfir mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman laduniyan wa amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.